Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacita di tengah ibadah pagi hari ini di rumah Tuhan, maupun jemaat atau ibu bapa yang dikasihi Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun secara pribadi. Saya membacakannya tertulis dalam Keluaran 24 ayat 17 dan 18 mengatakan, "Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini hidup rukun dengan sesama. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berbicara hidup rukun, berbicara hidup bersama sesama. Di sana juga kita harus mengingat arti sadar atau kesadaran. Apa itu sadar atau kesadaran? Sadar atau kesadaran identik dengan pikiran dan mungkin menyangkut kehidupan batin. Dan dalam kesadaran, setiap pribadi memiliki kesempatan untuk introspeksi diri. Dan kesadaran itu juga mencakup perasaan. Di sana juga ada persepsi, cara pandang, pemahaman. Orang-orang sadar akan memiliki pengenalan yang pasti akan dirinya, akan sejarah hidupnya, dan hubungannya bahkan dengan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, secara ilmu kejiwaan, sadar itu atau kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala peristiwa. Jadi orang yang sadar memiliki kesiapan menghadapi segala bentuk peristiwa di sekitar. Juga menyangkut peristiwa, kata orang pintar kognitif. Di sana ada memori, di sana ada pikiran, di sana ada perasaan, bahkan cakupan hidupnya adalah sadar. Maka dalam nas ini, sesuai dengan nas ini juga membuka sadar. Sadar diri, paling tidak 3 hal. Sadar diri. Yang kedua, sadar sejarah. Yang ketiga, sadar akan kasih Tuhan. Dengan singkat, orang-orang yang mampu hidup rukun dengan sesama adalah mereka yang memiliki kesadaran. Di tengah kehidupannya, orang yang mampu atau memiliki kesadaran di dalam hidupnya. Apa hubungannya dengan nas hari ini, Ibu Bapak, saudara-saudara, dari kitab Ulangan? Kitab Ulangan kita tahu adalah pengulangan perintah Tuhan secara khusus dalam nas ini juga yang disuarakan oleh Musa kepada umat Tuhan supaya mereka tetap setia memuliakan Tuhan. Itu yang utama. Setia memuliakan Tuhan.
dan supaya mereka tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Jadi ada orientasi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian saat itu di negeri Moab, dan ada proses peralihan kepemimpinan di kala itu dari Musa menjadi Yosua. Maka umat itu diingatkan, kamu nanti akan memasuki tanah perjanjian, yang memimpin itu bukan lagi Musa seperti sedia kala, tapi Yosua. Kalian harus menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri. Apa itu? Orang yang sadar diri, dia tahu bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Kalau menurut Alkitab, kita dicipta dari debu. Apalah artinya debu? Kalau datang angin berhembus, terbang. Berarti kita dicipta dari sesuatu yang tidak berarti, yang tidak berguna sebenarnya, yang tidak bermakna menjadi berarti. Wah, inilah sadar diri. Sesuatu yang tidak perlu diperhitungkan menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhitungkan. Bahkan menurut penciptaan, manusia itu adalah imago Dei, citra Allah. Di mana ada manusia hadir, di situ kita melihat Tuhan Allah ada. Dari sikapnya, dari perilakunya, dari cinta kasihnya. Oh, mangulu do Tuhani. Aku bereng si anu naking di dalam. Dia penuh kasih. Dia peduli. Itu sadar diri. Yang kedua, sadar sejarah. Dalam nats ini dibukakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim juga. Jangan engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ini norma atau tata cara memahami hubungan dengan siapapun di tanah perjanjian itu. Termasuk kepada orang asing, anak yatim dan janda. Orang asing biasanya ya orang yang tidak dihitung. Pendatang yang datang di suatu tempat dan mereka bukan bagian dari tempat itu. Tapi ini pun harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan yang sadar diri itu. Yang kedua, yatim. Mereka yang tidak punya orang tua secara lengkap. Atau mungkin juga piatu. Perlu diperhatikan. Orang-orang lemah. Janda. Yang identik dengan kelemahan, ketidakmampuan, dan keterbatasan. Mereka juga harus diperhatikan. Menjadi fokus perhatian dari anak-anak Tuhan. Dan di ayat 18, haruslah kau ingat. Wah, kata harus. Ini kata harus. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Ini. Umat itu harus sadar bahwa mereka adalah budak dan ditebus oleh Tuhan. Dipanggil dari Mesir, dituntun oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Maka ada bagi kredo, bagi mereka, nenek moyang kami dulu adalah orang yang sangat banyak di Mesir. Mereka diperbudak, tapi oleh tangan Tuhan mereka dibawa keluar. Itu yang disebut kredo. Maka kami harus tetap memuliakan Tuhan. Mengaku, sadar akan sejarah yang mengikat kesadaran diri dan kesadaran sejarah itu adalah sadar akan kasih Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dibawa kepada kita hari ini di ibadah ini di minggu ke-21 setelah Trinitatis ini? Hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama bukan suatu yang tercipta begitu saja tanpa ada kemauan, tanpa ada kesadaran diri. Sesama itu siapa? Sesama itu adalah sesama manusia. Bahkan mungkin sesama itu mencakup ciptaan. Tapi lebih condong sesama manusia. Karena manusia juga dicipta bersama-sama seluruh ciptaan yang lain.
Berbicara rukun dengan ciptaan lain berarti berbicara dengan hal menata lingkungan dengan baik. Menata hidup dengan baik. Seperti yang sering didengungkan kalau orang Batak, paias alamanmu, paias bagasmu, paias perumamu, paias roham. Bersihkan lingkunganmu. Karena itu tanggung jawab anak-anak Tuhan. Orang-orang yang bersih diri, bersih hati akan terbuka. Dan mereka adalah orang-orang yang sadar. Orang-orang yang sadar diharapkan di zaman ini juga, ibu bapak, saudara-saudara. Kalau umat Tuhan kala itu sebelum melangkah masuk, tunggu, lihat. Kira-kira begitu, tidak sembarang kamu mau masuk ke sana. Harus kamu turuti perintah Tuhan. Kepedulianmu itu perlu diasah. Kasihmu itu perlu diasah. Kehidupanmu itu perlu memahami tanpa kasih Tuhan kamu tiada apa-apa. Maka peristiwa umat Tuhan dalam penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah sama dengan diselamatkan untuk menyelamatkan. Dikasihi untuk mengasihi. Artinya orang yang telah merasakan keselamatan dari Tuhan perlu menyuarakan, mewartakan, menghidupi sikap menyelamatkan itu. Palua hunak kadongan sa jorgong. Asa hunak tarihot di bahinak kahamaulon. Mereka harus diselamatkan. Yang kedua dikatakan dikasihi untuk mengasihi. Kita sudah dikasihi Tuhan. Adakah kita mengasihi saudara-saudara kita? Ibu bapak pasti masih ingat dialog Tuhan Yesus dengan Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu. Bagaimana Yesus memberi jawaban atas pertanyaan Petrus, berapakah aku mengampuni saudaraku? Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Dan selanjutnya Yesus memberi gambaran tentang dua orang yang menerima pelunasan hutang. Ada katanya dua orang, satu hamba datang ke seorang raja. Saking banyaknya hutangnya, dia harus dijual. Silakan jual rumahnya, jual anak istrinya, tapi dia datang menghadap. Tolong, aku tidak punya apa-apa, tolong aku dibebaskan. Kira-kira begitu gambar ilustrasi dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu. Dan pribadi yang memiliki otoritas menyelamatkan dia mengiyakan permohonannya. Tiba-tiba dia keluar dari rumah, dari tempat itu keluar. Dia melihat orang yang berhutang kepada dia. Apa yang dilakukan? Habis dipukuli dia. Tidak peduli. Lalu Yesus bertanya, apa yang harusnya dilakukan bagi orang itu? Yang hutangnya telah diampuni, dilunasi. Tahu-tahu dia sendiri tidak mau mengampuni dan melunasi kesalahan dan hutang orang lain. Wah, ini bentuk kesadaran yang perlu semakin diasah. Orang yang telah menerima cinta kasih dan pengampunan itu, baiklah mengasihi dan mengampuni. Sejauh mana kita sekarang mengampuni dan mengasihi? Sejauh mana kita memperhatikan sesama kita? Ibu bapak saudara-saudara, bukan soal banyak materi atau apa yang kita perbuat, tapi kepedulian, kesadaran kita akan sesama. Sejauh mana kita menghormati sesama yang ada duduk bersama kita? Apakah dia karena hanya pintar atau dia memiliki kelebihan, maka kita menghargai dia? Kalau itu ukurannya bisa masalah. Kalau tiba-tiba dia bodoh, bagaimana? Kalau tiba-tiba dia tidak punya apa-apa, bagaimana? Apakah kita masih mengasihi dia? Nah ini menjadi perenungan. Atau di tengah-tengah keluarga, apa kita mengasihi suami atau istri ketika dia masih ganteng, masih cantik, kan begitu. Kalau sudah keriput gimana? Kalau sudah sakit-sakitan bagaimana? Apa ketika kita melihat kawan kita gagah, maka kita sangat menghormatinya?
Dan kalau dia sudah tidak gagat, sudah letih loyo. Ibu bapak, ini perlu disadari. Ukuran itu adalah hati, kasih, iman. Siapapun harus dihormati, harus dihargai. Kalau dalam nas ini disinggung masalah yatim, masalah orang asing dan janda, ya. Tapi yang tidak yatim, yang tidak janda, yang tidak pendatang pun harus kita hargai. Dan saya kira di gereja juga begitu. Bagaimana gereja menghadirkan dirinya menjadi gereja yang memang milik semua. Semua dapat mengadu, mengatakan keluh kesahnya kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Semua merasakan rasa sakit, rasa terpinggirkan. Dan ketika dia mengalami ketidakcukupan, bahkan ketika mengalami kelimpahan, ini juga harus diberi peluang untuk berbicara dan menyatakan hidupnya bersama-sama dengan sesama. Jadi tidak hanya pada poin-poin yang kelihatan wah, kelihatan sangat bagus, tapi di setiap aspek kehidupan itu. Karena Tuhan juga telah menuntun umatnya saat masih tegar, saat masih hebat, tapi ketika mereka berdosa harus dihukum, mereka menerima, mereka diberikan kasih Tuhan itu. Ini ibu bapak yang dikatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak dibatasi. Sekarang ibu bapak mengeluh, sekarang ibu bapak sakit, dia mau mendengarmu. Berdoalah. Ketika berdoa bagaimana? Kita bergerak mencari obat ke rumah sakit, ke dokter. Kita berdoa juga bahwa makanan, minuman yang kita konsumsi diberkati Tuhan. Bahwa tenaga medis yang melayani kita diberkati Tuhan. Kita jadi semakin sehat. Kalau kita senang sekarang, kalau kita kuat sekarang, apakah selamanya itu ada? Ada limitnya ibu bapak saudara-saudara. Tapi berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita. Dan kita boleh pergunakan menjadi alat. Kesehatan kita menjadi alat. Pikiran kita menjadi alat. Harta kita menjadi alat. Alat untuk apa? Alat untuk dalam nas atau minggu ini hidup rukun dengan sesama. Itu hidup rukun dengan sesama. Ini memang ada orang yang tidak hidup rukun dengan sesama karena setelah mereka memiliki alat itu ada. Ini mungkin sudah pernah saya singgung dan saya ulang di sini. Bagaimana sukacitanya kita ketika pemerintah mencanangkan Tanah Batak itu menjadi tujuan wisata Danau Toba secara mendunia dan global. Kita berterima kasih untuk itu. Bagaimana sumber daya alamnya adalah luar biasa pemberian Tuhan. Gitu. Tapi apakah sumber daya alamnya itu benar-benar ditata dengan baik sebagai anugerah Tuhan bagi sebagian orang? Belum tentu. Tanah yang dulu 1 meter itu hanya Rp1.000, sekarang menjadi puluhan juta. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang berjuang untuk memiliki harta di sana. Tidak peduli, mau kakak adik ada di situ tidak peduli. Bila perlu perkarakan dia. Apakah begitu? Kita masih mencari pajaian atau harta warisan yang di kampung itu karena memang sudah semakin meningkat. Wajarkah itu? Wajar. Tapi sikap yang hanya memikirkan diri sendiri apakah wajar? Oh tidak. Kita sudah diberi pajaian oleh Tuhan ke tanah perantauan ini. Kita yang dulu tidak memiliki pekerjaan diberikan pajaian. Kita yang dulu tidak memiliki apa-apa diberikan kesempatan hidup. Dan mungkin dulu tidak memiliki pangkat. Sekarang memiliki pangkat. Apakah itu bukan pajaian? Masihkah kita layak menyakiti saudara-saudara kita yang kita tinggal di kampung sana untuk menyakiti hati mereka? Memang tidak semua mereka baik. Memang ada yang jahat juga. Di sana juga ada yang jahat.
Tapi orang-orang yang telah mengecap perjalanan hidup jauh dari kampung halaman, ya seharusnya memiliki pemikiran yang lebih maju dalam menyikapi itu. Ini saya ulang sekali peristiwa ini. Dan mungkin menjadi perenungan. Karena di sini hidup rukun dengan sesama diawali dari keluarga. Diawali dari lingkungan kita. Ketika ada seorang tua bertelepon ke pendetanya di perantauan ini sambil menangis-menangis. Kenapa Mang menangis? Iya, beberapa hari yang lalu datang adikku, ibotoku, dalam bahasa Batak, tubuni bapa udaku. Damang dua marhaha maranggi. Loh, kalau mereka datang dari perantauan kakak adikmu, kenapa rupanya? Kenapa menangis? Iya. Saat itu mereka bertanya, mana harta ini, mana harta ini. Dan saya diminta tanda tangan. Dengan terbuka saya memberikan tanda tangan itu. Tapi selang beberapa waktu mereka datang lagi ke rumah. Dan saya sambut dengan baik. Mereka adalah yang aku kesayangi. Anak bapak udaku, ibotoku. Tapi salah seorang dari mereka bagaimana? Menunjukkan ini semua harta milik kami sudah saya sertifikatkan. Oh, gara-gara itu menangis. Sebenarnya Pak Pendeta, saya menangis bukan hanya gara-gara harta itu. Kalau dia ada keperluan, dia mengatakan, ayo Bang, kita coba cari dulu. Karena saya mau cari pekerjaan atau jabatan, entah apapun. Mungkin bukan hanya itu saya jual katanya. Gila kope huhorot. Kalau sampai lidahnya dipotong itu artinya cinta kasihnya kepada saudaranya itu. Dia menangis karena kehilangan saudaranya. Dia mengatakan ternyata sebelum kehilangan harta itu saya telah kehilangan saudaraku yang paling kusayangi. Dua di situ sifat. Satu pengasih, satu materialistis. Ibu bapak mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Itu terjadi. Itu nyata. Maka firman Tuhan ini mengingatkan, jangan lupa sejarah. Jangan-jangan dulu itu punya sama-sama berjuang. Adik, ayo kita sama-sama. Siang malam menangis mereka, tahu-tahu peparannya suka-suka aja. Semakin berpangkat, semakin merantau, semakin karu-karuan. Semakin cara berpikir hancur-hancuran. Ibu bapak, kita tidak diharapkan demikian. Mau rukun dengan sesama, pakailah hati dan pikiran perasaan kita itu. Kalau dulu sebelum ada rencana pemerintah itu misalnya, kita pulang pergi, pulang kampung, mereka adalah wajah dan kehormatan kita. Karena mereka telah menyambut kita dari jauh, bahkan jauh-jauh hari setiap mau acara, mereka sudah sediakan kayu bakar. Kalau kita mau pesta, kita tiba di situ berpesta dan pulang ke perantauan, apa kita tinggal? Tahu-tahu setelah semakin maju, semakin egois. Kenapa kita tidak pupuk itu? Rasa persaudaraan yang semula tidak diukur dengan nilai materi, tapi cinta kasih yang mendalam. Materi itu perlu. Uang itu perlu, ibu bapak, saudara-saudara. Kalau pulang gereja ini nanti ibu bapak kasih, Pak Pendeta ini uang, kasih, saya senang. Saya pasti tepuk tangan pulang ke rumah, aduh. Tapi ukuran persekutuan kita bukan hanya itu, ibu bapak, saudara-saudara. Kalau itu nanti ibu bapak miskin tidak berharga bagi saya. Tidak berharga. Nanti ibu bapak sakit tidak sehat, tidak berharga bagi saya jadinya. Tapi ukuran itu benar-benar cinta kasih. Benar-benar iman. Sehingga semua diikat dengan baik oleh kasih itu. Jadi gue bidinggam mana marhamaranggi. Dinggam mana marsi solhot. Jadi benar apa kata Tuhan, sebelum kamu mempersembahkan persembahan ke rumahku, ya rukun dulu dengan kakak adikmu. Coba dulu siapa sekarang yang tidak rukun dengan kakak adiknya. Ini bicara rukun dengan sesama loh ibu bapak.
Saya bukan mau menghakimi. Siapa yang tidak rukun dengan kakak adiknya? Saya juga ada di situ. Khotbah ini juga ikut sama saya. Saya ikut. Kita harus bersama-sama merenungkan ini. Bagaimana kita rukun menata dunia ini karena dengan diri kita sendiri kita tidak membangun kerukunan itu. Tidak membangun. Kenapa kita jadi lupa sejarah? Kenapa kita jadi lupa waktu dulu opung kita, orang tua kita bersama-sama saling mengasihi? Kenapa sekarang setelah semakin zaman maju ini? Ibu bapak saya tidak menyalahkan zaman. Tapi sebaiknya dalam proses perkembangan zaman ataupun tempo dulu dan mungkin sampai ke depan, orang-orang yang sadar diri, sadar sejarah dan sadar kasih Tuhan akan selalu terbuka mengerti sesama. Ini yang perlu. Kita dari Tangerang ini kita mencoba mengerti dengan sesama kita, dengan lingkungan kita. Betul. Karena kita bersama-sama saudara yang tidak sesuku, yang tidak seagama. Tentu sikap kita juga sudah harus lebih bijaksana mengasihi mereka. Dan untuk itu kita ada. Tapi sekali lagi bagaimana kita melakukan itu? Kalau di tempat, di rumah masing-masing, kita masih belum rukun. Adakah tadi pagi tidak rukun mau ke gereja ini? Nggak ada bisa begitu. Kalau Inang kan masih pakai sasak. Ay bahatot boh, terlambat kita kira-kira begitu kan. Poha dong, nggak masuk gereja. Itu bentuk juga. Coba. Apalagi kami kaum bapak, kami mau melihat istri kami itu cantik, manis gitu kira-kira ya. Kalau jelek, kira-kira begitu ya. Ya, tapi maukah saya sabar menunggu misalnya ke salon, kalau ada yang bersalon, mengantar jemput pasangan hidup saya? Maukah? Atau paling tidak waktu 10 menit, 3 menit sambil memelototi, oh kamu semakin cantik juga ya. Bisa begitu. Cantik enggak aku, kata pasangan? Cantik. Jangan malu mengatakan itu. Tidak ada orang jelek. Di minggu ini saya melayani pemberkatan pernikahan depan Tupulun. Saya selalu katakan, jangan segan mengatakan sayang kepada pasanganmu. Jangan segan mengatakan bagus kepada anakmu. Jangan sungkan mengatakan itu. Kau nang usah ngono pukuna julu dah. Ayon masalah rukun don. Ropung boru di bada sini opung dolion itu. Hingartakem. Senyum. Akhirnya tidak dilanjutkan kebaikan itu karena sudah langsung dijegal. Mana yang maksud dia? Padahal itu cara untuk memupuk, untuk menata cinta kasih. Itu cara-cara. Bagaimana pasangan mengantarkan pasangannya ketika mau berangkat bekerja atau keluar rumah. Nah ini juga cara-cara sederhana. Wah, pasti ibu bapak pernah melakukan itu. Suami mau berangkat diantar sampai di gerbang. Dadah papa, I love you. Tuhan memberkatimu. Papa mana yang tidak segera pulang kalau dia sudah capek? Saya kira hanya orang jahat tidak mau pulang. Dengan mengingat itu kan langsung, ada istriku di rumah, ada anakku di rumah. Tapi kalau udah mau berangkat istri, apalagi. Kalau ada ketenangan di luar itu yang dicari jadinya ibu bapak saudara-saudara. Bagaimana rukun di rumah. Akhirnya mencari kerukunan di tempat lain. Itu harus kita buka awali dari diri kita. Jangan sungkan mengatakan itu. Jangan sungkan. Jangan waktu pacaran saling memuji. Saling memberi hormat. Tahu-tahu udah berkeluarga. Aduh. Terjatuh katanya, mana sayang, mana. Saat pacaran. Tapi sudah menikah. Dia keseleo, terjerembab. Nasi bereng mata, bu. Berubah seiring perkembangan jangan. Anggak maksud jodoh, inang udak songonya kehe. Satahi dohi tadi sih, kita tidak akan melakukan itu. Kita pasti konsisten untuk menyayangi pasangan kita. Dan saya juga percaya ibu bapak saudara-saudara akan konsisten untuk itu.
Kita awali dari hal-hal yang sangat sederhana. Dan itu akan menyebar. Kebaikan itu semakin menyebar. Di mana-mana ada kebaikan, di mana-mana ada kerukunan, di mana-mana ada sukacita. Saya percaya kita terarah ke sana. Sehingga siang atau pagi hari ini kita duduk di sini mau memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena kita pun pribadi-pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan tempo dulu, dan sampai sekarang kita disertai, dan besok pun dalam harapan iman kepercayaan kita, Tuhan tetap setia menyertai ibu bapak saudara-saudara. Maka setiap saat kita memiliki kesadaran itu, menjaga kesadaran itu, dan selalu mengerti sejarah kehidupan kita dari mana, sedang bagaimana, dan mau kemana. Dan kita melihat Tuhan ada di situ. Tuhan ada menyapa hati ibu bapak saudara-saudara. Maka topik minggu yang mengatakan hidup rukun dengan sesama, manok tong parholong niroha di dongan, itu menjadi sukacita kita. Mari kita melakukan itu dengan lebih sungguh, dengan lebih sungguh. Karena apa? Itu harus dilatih. Seperti Rasul Paulus pernah mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Itu semua harus dilatih dari sesuatu yang mungkin sangat kecil, tapi semakin membesar, semakin bahkan menjadi bagian dari pribadi setiap orang. Memiliki kasih itu di dalam kesadaran diri, kesadaran sejarah, dan peduli sesama. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati harapanmu, cita-citamu bagi kaum muda juga. Tuhan menunjukkan jodohmu bagi yang belum menerima jodoh. Tuhan menunjukkan anak-anak yang baik di tengah-tengah kehidupanmu, cucu-cucumu. Itu yang kita bawa ke rumah masing-masing melalui ibadah ini. Tapi satu hal, kita mau rukun dengan sesama di dalam kasih Tuhan. Amin.